Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Angela. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Bogor berasal dari program studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum yang kedua pada mata kuliah jaringan komputer, yaitu implementasi TCP/IP. Untuk menjalankan perintah TCP/IP, kita menggunakan command prompt. Perintah TCP/IP yang akan kita jalankan ada 20, dimulai dari perintah dasar, selanjutnya ipconfig dan ping, kemudian netstart hingga net. Untuk menjalankan seluruh perintah ini, kita membuka aplikasi command prompt run as administrator. Pertama, kita pelajari perintah dasar pada jaringan komputer. Ada cd, cls, cls, dan dir. CLS yang ini sama CLS tanda tanya ini berbeda. CLS untuk menjalankan perintah dari CLS sendiri, sementara perintah yang diiringi garis miring dan tanda tanya itu menjelaskan definisi dari perintah itu sendiri. Baik, kita coba terlebih dahulu. Yang pertama cd. Tidak terjadi apa-apa karena kita belum menuliskan pindah ke direktori mana. Sekarang kita berada di si Windows folder Sistem 32. Nah, sekarang lokasi direktori kerja kita sudah berada di folder jaringan komputer. CLS adalah perintah untuk clear screen, membersihkan semua tulisan yang ada di layar CMD. CLS. Kalau CLS, garis miring tanda tanya. Nah, kalau CLS saja berarti melaksanakan perintah dari clear the screen ini. Nah, layarnya sudah bersih. Kalau dir itu untuk menjelaskan isi dari direktori kerja. Selanjutnya kita menjalankan perintah keempat. Perbedaannya dengan dir biasa, ini menjelaskan definisi parameter yang ada di dalam perintah dir ini. Menjelaskan A untuk apa, B untuk apa, C untuk apa. Selanjutnya kita ke ipconfig dan ping. Perintah ini digunakan untuk menjaga kualitas jaringan agar tetap baik. Kalau ipconfig saja, ini hanya untuk menampilkan alamat IP atau IP address. Nah, informasinya seperti ini. Ini alamat IP yang kita gunakan saat ini. Perbedaannya dengan ipconfig all menjelaskan detail dari informasi yang ada di atas ini. ipconfig all tanpa spasi tengah-tengah. Nah, baru ini detail dari jaringan. Sebelumnya pada perintah ipconfig tidak menampilkan ini. Nah, ipconfig list itu untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP. Maksud dari perintah ini yaitu kita membuang alamat IP yang sedang kita gunakan. Baik, kita coba aja. ipconfig release. Oke, no operation. Nah, IP address-nya kosong. Lalu ada perintah ipconfig renew. Ini untuk meminta kembali alamat IP. Nah, IP address-nya muncul kembali. ipconfig display DNS. Perintah ini untuk menampilkan alamat domain mana yang sedang terhubung dengan komputer. Kita enter. Nah, Navicat. Kebetulan saya sedang membuka aplikasi Navicat. Jadi ini semua isi cache lokal. Lalu ada ipconfig flush DNS. Flush di sini berarti menghapus.
Maksudnya untuk mengosongkan atau menghapus isi cache dari domain tadi. Oke, kita langsung coba aja. Berarti alamat IP tidak terhubung pada domain. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya kembali? ipconfig register DNS. Selanjutnya ada ping. Ping berfungsi untuk menguji jaringan komputer. Nah, di sini tidak ada informasi yang bisa saya dapat, berarti perintah saya belum lengkap. Kita tampilkan dulu alamat IP-nya. Ping spasi alamat IP akan menampilkan perintah beberapa baris seperti ini, artinya jaringan komputer bagus. Atau bisa juga mengecek ping google.com. Kan sampai dengan 15 milisecond ini menjelaskan waktu respon untuk komputer mengkoneksi suatu situs. Desktop menampilkan informasi statistik, yaitu data dari koneksi jaringan yang aktif dan port yang sedang digunakan. Ada beberapa perintah yang bisa dicoba, yaitu netstat A untuk menampilkan semua koneksi baik, netstat E statistik paket yang dikirim dan diterima, netstat M O untuk mengecek PID, proses ID, netstat O untuk proses ID. Benar. Tracer digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Seperti ini. Tracer youtube.com. Proses untuk menjalankan perintah tracer memang cukup lama karena tracing route to YouTube offer a maximum of 30 hops, berarti ada 30 baris maksimal yang akan ditampilkan. Request timeout ini bukan berarti gagal koneksi, ini hanya menunjukkan jalur ke YouTube hanya tidak direspon oleh ICMP. Lalu ada fast ping. Fast ping merupakan gabungan dari tracer dan netstat. Fast ping berarti kita dapat melacak atau mengukur rute dan network loss. Ada beberapa perintah dapat digunakan, fast ping N, H, W, P, fast ping min N. Nah, menghasilkan respon, address must be specified, berarti perintah saya tidak lengkap karena tidak menyertakan alamat tujuan. Kita coba fast ping min N google.com. Nah, nanti maksimal akan ditampilkan per rute maksimal 30 baris. Ini hasil keseluruhan untuk perintah fast ping. Nah, 1% di sini menunjukkan paket loss, namun tidak berlanjut lagi pada perintah berikutnya. Berarti artinya kualitas jaringan menuju alamat google.com baik. Lalu ada NSLOOKUP. Fungsinya sebagai tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Kita coba dulu. YouTube. Lalu ada netsh. Perintah ini untuk mengubah konfigurasi jaringan komputer. Berarti nanti kita bisa mengubah alamat IP secara manual. Kita coba perintah root print. Nah, di sini ada active routes. Nah, di sini ada network. Nah, di sini ada network destination. Berarti ini semua rute IP yang dilalui. Lalu terakhir ada net yang berfungsi untuk mengelola jaringan Windows. Kita coba perintah net user untuk menampilkan akun pengguna. Nah, user accounts for desktop
Ini merupakan nama user pada komputer. Sekian penjelasan untuk tugas praktikum yang kedua. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.